Gadis dengan tangan dan kaki terikat. Ekspresi ngeri di wajahnya saat dia melihat beberapa pria dengan stoking di kepala mereka. Mata yang sangat jahat. Mereka mengabaikan permintaan gadis itu. Menutup mulutnya dengan handuk. Kerumunan benar-benar menganggap ini permainan. Pria di belakang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Duduk dan ingin memulai. Tawa ganas bergema, bercampur dengan rengekan lemah gadis itu. Mimpi buruk dimulai. Tanda merah ungu di tangannya adalah luka paling ringan di tubuhnya. Lihat dirinya tak terkendali di layar. Gadis itu menangis tanpa suara. Dia menutup mulutnya. Dia tidak mau ingat mimpi buruk malam itu. Ibu pulang kerja dan menemukan rumah itu sunyi. Anak perempuannya yang berbaring diam di tempat tidur sepertinya sedang tidur. Tapi dia tidak bisa melihat sisi lain. Gadis yang menangis tidak bisa berhenti. Keesokan paginya, gadis itu aktif bertanya kepada ibunya. Kapan pindah rumah lagi? Tidak pernah ada waktu dia tidak ingin melarikan diri. Siapa sangka ibu akan menghindari topik ini. Tanyakan kemana dia pergi tadi malam. Kenapa tidak kembali sepanjang malam? Matanya dialihkan mengatakan beberapa kata lalu pergi ke sekolah. Langit semakin gelap dan gadis itu berjalan pulang. Dia selalu merasa seperti seseorang memperhatikannya. Putar kepalanya dan lihat. Tak disangka cinta pertama pacar. Iblis yang sama yang menyakitinya. Gadis yang ketakutan terus mundur. Dia sudah mematikan teleponnya tetapi masih mendapatkan alamat rumahnya. Kakinya lemah. Memohon pria itu untuk memaafkannya. Dia mencibir dan memanggil temannya. Gadis itu ingin bangun dan lari. Tapi sudah terlambat. Dia dengan cepat mengguncang botol itu. Lalu buka tutup botolnya. Berikan pada gadis itu. Gadis itu memohon kepadanya. Dia ingin secercah harapan muncul. Tetapi pihak lain perlahan duduk. Peringatkan dia jika dia berani menolak, akan mengirimkan video itu ke semua siswi di sekolah. Gadis itu menundukkan kepalanya dan tidak berdaya. Dia masih agak ragu-ragu di hatinya. Tapi ditangkap oleh pria itu. Jangan lupa, aku tahu di mana kamu tinggal. Jangan bermimpi untuk melarikan diri. Gadis yang benar-benar putus asa hanya bisa pasrah. Siap? Mulai. Tunggu sampai dia benar-benar sadar. Orang-orang telah pergi. Dia terlempar ke perosotan, nyeri di seluruh tubuhnya. Sekarang dia hanya ingin mati. Polisi datang untuk mencari ibunya. Tiba-tiba dia hancur. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada putrinya. Dia hanya bisa memohon kepada polisi untuk membawa orang jahat ke pengadilan. Polisi itu berjanji akan berusaha menegakkan hukum dengan cara yang paling rahasia. Dapat menjaga kesucian gadis itu. Tetapi Tuhan tidak puas dengan hati manusia. Wartawan yang tidak bermoral mendapatkan kabar. Mereka terang-terangan memposting. Mendapatkan sejumlah uang besar. Gadis itu baru saja keluar dari kantor polisi. Segera dikelilingi oleh sekelompok orang. Gadis ketakutan meringkuk di pelukan ibu. Mata penuh keterkejutan dan ketidakberdayaan. Ibu untuk melindungi putrinya. Akhirnya terpaksa pindah rumah. Ke kota baru, gadis itu mengganti namanya. Secara bertahap menghilangkan rasa sakit. Memulai hidup baru. Dia menjadi guru sekolah menengah. Sangat ramah dengan siswa. Tapi karena wajahnya yang cantik, sekali lagi menjadi sasaran iblis. Yorin masih tidak memperhatikan ketika dia mencuci wajahnya. Dia tiba-tiba menerima SMS dari orang yang tidak dikenal. Buka foto itu. Dia tidak menyangka itu adalah fotonya. Ketika dia mencoba menjawab, pihak lain sangat berhati-hati. Tidak pernah membocorkan informasi apapun. Yorin mulai ragu apakah ini penipuan atau bukan. Tapi tanda merah terlihat jelas di tangannya. Mengatakan yang sebenarnya.
Tepat setelah itu pihak lain mengirimkan video berdurasi 30 detik. Menggunakan untuk mengancam Yorin agar dia patuh. Menghadapi perasaan akrab ini, mimpi buruk perlahan muncul kembali. Air mata yang menyakitkan jatuh. Perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Tunangan pacar yang bisa diandalkan. Ayah mertua juga mencintai menantu perempuan ini. Pernikahan yang akan datang. Tetapi pesan dari orang yang gak kenal terus berdatangan. Pihak lain memerintahnya untuk segera mengirim selfie. Mengenakan Yorin tiba-tiba berubah warna. Takut akan kecurigaan tunangannya. Dia hanya harus bergegas untuk menjelaskannya. Melihat Yorin tidak menjawab, orang misterius itu mengirimkan pesan itu kepada ayah mertuanya. Ayah mertua marah dengan pesan spam, mengeluh tentang tipu muslihat scammer saat ini. Selfie guru perempuan sekolah menengah. Ini jelas merupakan gimmick iklan. Yorin tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Dia diam-diam tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Dia hanya harus menyerah dengan patuh. Dia mati-matian duduk di toilet. Foto di tangan telah dikirim. Menunggu lama tidak ada tanggapan dari pihak lain. Sepertinya sudah menyerah. Tapi malam itu ada perintah baru. Yorin tidak berani melawan. Berhati-hatilah dalam pergi ke tempat yang telah ditentukan. Tapi ketika dia masuk, saya melihat sebotol air minum seperti sebelumnya. Kenangan menyakitkan membanjiri kembali seperti sebelumnya. Perasaan disiksa membuatnya terengah-engah sampai setengah mati. Ketakutan ekstrim berubah menjadi kemarahan serampangan. Yorin meraih botol itu. Melemparkannya langsung ke dinding. Dia tidak ingin menderita lagi. Berbalik dan minta bantuan polisi. Penjahat beberapa tahun yang lalu ditangkap olehnya, meski kini telah mengundurkan diri, tapi dia tetap setuju dengan Yorin. Pasti akan membantunya menemukan penjahat. Yorin khawatir, mengejar bahkan tidak memperhatikan. Tiba-tiba HP berdering. Semua orang baik guru maupun siswa berada di grup obrolan yang sama. Pemimpin misterius itu mengirim pesan yang akan mengungkap foto pribadi seseorang. Semua orang sangat bersemangat. Penasaran foto siapa itu? Yorin tiba-tiba dihancur di tempat. Berjongkok sehingga rumah tidak tahu harus berbuat apa. Lihat hitungan mundur selesai. Semua orang menoleh. Mata fokus pada satu tempat. Yorin juga kaget karena orang di foto itu bukan dia, tapi ratu kelas. Yorin dengan cepat mengejarnya, dengan lembut menghiburnya. Pada saat yang sama menyelidiki dalam di belakang. Siswa perempuan itu tenang pada saat bersamaan. Akui itu semua dilakukan oleh perwakilan kelas. Keluarganya memiliki uang dan kekuasaan. Dia banyak menyakiti diri sendiri. Tidak mampu melawan. Sekarang identitas penjahat sudah jelas. Berikutnya adalah serangan balik. Yorin diam-diam memperhatikan perwakilan kelas. Berjalan ke bar karaoke. Mendengar suara-suara aneh di kamar pribadi. Didekati dengan hati-hati. Dia panik dan lari. Beberapa pemuda mengejar dari dekat. Dia menemukan diri dia menemui yang dulu. Ternyata polisi. Yorin mengalami gangguan mental saat menangis dan mengatakan yang sebenarnya. Terpaksa ditangkap. Jika tidak, banyak gadis menjadi korban. Polisi meyakinkan Yorin. Suruh dia pulang dan menunggu kabar. Dia segera pergi melapor ke atasannya. Tapi dia baru pulang. Orang misterius itu mengirimnya pesan lagi. Klik videonya. Yorin sedang diikat. Disiksa dengan cara yang tidak manusiawi. Mengingat pengalaman serupa, Yorin tercekik oleh amarah. Dia menoleh untuk menatap pisau tajam itu. Tampaknya telah memutuskan dalam hatinya. Sebelum pergi, dia memberitahu polisi. Segera ke lokasi yang dipesan. Gedung kantor terbengkalai yang sunyi. Yorin berjingkak menaiki tangga. Tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Sampai lantai paling atas, masih ada botol minuman yang familiar.
Tertera dengan jelas pada label. Jika dia ingin menyelamatkan siswa itu, dia harus meminumnya. Yorin memutuskan untuk meminum semua air sampai dia bangun. Menemukan diri dia dikelilingi oleh orang-orang. Melepas masker adalah ketua kelas yang menakutkan. Tapi dia terlihat takut, terlihat terancam. Yorin buru-buru bertanya di mana mereka mengikat siswa itu. Tapi kata-kata itu berakhir begitu saja. Dia perlahan muncul. Wajahnya penuh ketidakpedulian. Itu kebalikan dari wajah aslinya. Dia tersenyum dan mengaku. Jika dia tidak melakukannya sendiri, bagaimana Yorin akan ke sini? Yorin tiba-tiba tersadar. Dia terlihat seperti orang gila ingin bertanya. Tetapi siswa sekolah menengah ini acuh tak acuh. Bahkan lebih ekstrim. Mereka menyalakan ponsel mereka untuk streaming langsung biar dapat uang. Semuanya tidak bisa diselamatkan lagi. Tiba-tiba ada suara yang datang dari belakang. Ternyata polisi datang. Dia marah, masuk. Benar-benar tidak tahan lagi dengan tingkah menjijikan anak-anak manja ini. Polisi telah mengepung di luar. Seluruh kumpulan kebocoran melarikan diri. Siswa perempuan juga berlari dekat di belakang. Tapi ditarik oleh gurunya dan tersandung. Yorin menangkapnya dan duduk atasnya. Kamu yang tidak berpendidikan, yang mengacaukan siapapun. Semua siswa nakal telah tertangkap. Tetapi setelah memeriksa telepon, dalang di belakang adalah orang lain. Mereka berdasarkan lokasi untuk menemukan rumah. Hati-hati memasuki ruangan. Mereka menemukan bahwa hanya ada seorang anak berusia 12 tahun. Anak laki-laki itu terus mundur. Mata penuh ketidakberdayaan dan ketakutan. Yorin buru-buru tersenyum. Dengan lembut meyakinkan bocah itu. Polisi mengamati dan menyelidiki lingkungan sekitar. Tampaknya menyadari perbedaan yang dia telepon orang misterius. Telepon berdering. Terpancar dari anak laki-laki itu. Air mata memenuhi wajahnya. Dia nangis tanpa suara. Yorin menoleh. Gambar di layar berkedip. Itu video dia sedang diperkosa. Tapi penjahat sebenarnya adalah laki-laki berusia 12 tahun yang berdiri di depannya. Air mata mengalir di pipinya penuh ketakutan. Tapi tidak ada penyesalan. Karena semua ini, itu hanya lelucon kejam yang disebabkan oleh rasa ingin tahu. Namun hukum Korea menetapkan, anak di bawah umur tidak bertanggung jawab secara pidana. Mengkritik beberapa kalimat masalahnya sudah selesai. Keduanya diam-diam merasa tak berdaya.